Selamat datang. Coba deh bayangin, Anda lagi kerja sendirian di kantor, tengah malam, sepi. Yang kedengeran cuma suara ketikan jari. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Nah, malam ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata tentang gimana sebuah giliran kerja yang harusnya biasa aja bisa berubah jadi teror yang benar-benar mencekam. Kejadian aneh satu persatu. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Dari satu pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi justru ini yang jadi pemicu rentetan kejadian aneh. Inilah momen pertama saat logika mulai dipertanyakan. Oke, setiap cerita horor yang bagus kan butuh setting yang pas. Jadi biar kita bisa benar-benar ngerasain terornya, kita harus lihat dulu panggungnya kayak apa. Bayangin, sebuah kantor yang kosong melompong di tengah malam dan cuma ada satu orang di sana. Yuk, kita kenalan sama tokoh utama kita. Nah, yang perlu kita ingat, kerjaannya Rian ini butuh fokus tinggi, dan dia harus kerja dalam isolasi total. Lantai 6, di sebuah gedung kantor di Jakarta, sendirian, dari tengah malam sampai pagi. Kondisi kayak gini kan bikin dia jadi satu-satunya saksi mata. Saksi yang sempurna buat semua kengerian yang bakal terjadi. Terus sebelum temennya yang namanya Karim pulang, dia ninggalin pesan. Pesan yang bikin gak nyaman. Cuma satu kalimat simpel, tapi cukup buat nanamin bibit-bibit keraguan pertama di kepala Rian. Apa bener dia sendirian malam ini? Jadi gini, teror itu nggak selalu datang dengan teriakan atau penampakan yang ngagetin. Seringnya, dia itu datang pelan-pelan, merayap lewat suara-suara kecil yang aneh. Suara yang bikin kita mikir, ini suara biasa dari kantor atau jangan-jangan... Coba deh perhatiin polanya, eskalasinya. Awalnya cuma suara-suara samar yang nggak jelas. Terus, naik level jadi suara bip yang tajam dari pintu. Gak lama ada suara cewek nangis lewat headsetnya. Dan puncaknya, suara cewek ketawa dari arah pintu darurat. Ini udah bukan lagi gangguan acak loh, ini rasanya personal banget. Wajar kan kalau insting pertama Rian itu coba cari penjelasan logis. Oh, mungkin tim IT lagi lembur. Tapi pas dia cek kenyataannya bikin bulu kuduk berdiri. Ruangannya gelap dan kosong melompong. Gak ada siapa-siapa. Nah, ini nih titik baliknya. Gangguannya sekarang udah nggak dari luar lagi, tapi udah masuk ke ruang pribadinya. Langsung ke telinganya lewat headset. Ini udah jadi serangan personal yang nggak mungkin bisa diabaikan atau dijelasin pakai logika lagi. Kayaknya, teror lewat suara aja belum cukup. Gangguannya sekarang naik level, berevolusi. Bukan lagi cuma soal apa yang dia dengar, tapi apa yang dia rasain. Kehadiran fisik tepat di balik pintu. Dan bunyi bip itu nggak cuma sekali loh, tapi 3 kali. Pengulangan ini yang mengubah suara elektronik biasa jadi kayak upaya yang disengaja. Sesuatu yang gigih pengen dapat perhatian Rian. Dan lagi-lagi otaknya Rian coba cari penjelasan yang masuk akal. Paling satpam, kartu aksesnya error kali. Itu kan penjelasan yang paling logis buat suara bip berulang-ulang sama bayangan samar yang dia lihat. Tapi begitu pintunya dibuka, semua logika langsung ambiar. Lorongnya kosong, hening, dan tiba-tiba ada hembusan angin dingin yang entah dari mana. Ini seolah jadi konfirmasi firasat terburuknya. Ada sesuatu yang gak wajar barusan aja berdiri di situ. Oke, ini dia klimaksnya. Sosok ini udah gak lagi sembunyi di balik suara atau bayangan. Sekarang, dia menampakkan diri dalam wujud manusia. Dan disinilah teror psikologis yang sebenarnya dimulai. Coba kita bedah interaksinya. Setiap detailnya tuh aneh. Mulai dari kedatangannya yang alasannya kartunya rusak. Terus pertanyaan yang janggal. Mas Rian, sendirian ya? Cara dia keluar tanpa perlu bantuan. Sampai akhirnya, kesadaran yang paling bikin merinding. Satpam itu tahu nama Rian. Nah, pertanyaan ini, kok dia bisa tahu nama saya? Ini yang bener-bener ngehancurin ketenangan Rian. Karena emang gak ada jawaban yang masuk akal kan? Justru disitulah inti terornya. Fakta kalau si satpam ini tahu sesuatu yang mustahil dia tahu. Ini bukti kalau yang dihadapi Rian itu bukan manusia, tapi sesuatu yang emang sengaja ngincer dia. Bahkan pas dia coba kabur pun, terornya nggak berhenti. Dia lari ke lift, liftnya malah berhenti lama di lantai 3. Pas sampai di lantainya, liftnya kosong, tapi pintunya nggak mau nutup. Seolah-olah ada yang nahan tombol dari dalam. Akhirnya, dia nyerah dan lari lewat tangga darurat 6 lantai. Akhirnya Rian sampai juga di lobi. Di sana, dia ketemu satpam beneran, manusia. Dia langsung ngerasa aman. Tapi, ternyata ceritanya belum selesai. Justru disinilah twist terakhirnya yang ngungkapin wujud asli si peneror.
Jadi, sekitar sejam Rian duduk di lobi bareng satpam itu, coba nenangin diri. Napasnya udah mulai teratur, dia udah yakin banget mimpi buruknya selesai. Nah, rasa aman yang palsu ini justru yang bikin kejadian berikutnya jadi berkali-kali lipat lebih seram. Pas Rian udah ngerasa cukup kuat buat balik ke atas, satpam yang di lobi itu tiba-tiba nanya ke dia, dan pertanyaannya persis sama dengan yang diucapin hantu di lantai 6 tadi. Mas Rian, kerja sendirian ya? Jadi, yang ditemui Rian itu bukan sekedar hantu biasa. Ini adalah doppelganger, sosok peniru. Dia ngambil wujud orang yang seharusnya ngasih rasa aman, satpam, dan malah digunain buat neror dia habis-habisan. Tapi, yang paling luar biasa dari semua ini, tahu nggak? Setelah ngalamin semua teror itu, Rian tetap balik ke atas. Dia lanjutin kerjaannya sampai selesai. Ini kayak sebuah tindakan perlawanan terakhir. Dia nolak buat kalah sama rasa takut. Nah, kisah ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan. Mana yang lebih serem? Monster yang sembunyi di kegelapan atau monster yang wujudnya sama persis kayak kita? Karena kengerian yang sebenarnya kan bukan di suaranya, bukan di hawa dinginnya, tapi di momen saat dia kelihatan familiar dan tahu nama kita.